Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fillah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki syahrul mubarak, syahrul Ramadan. Maka disunahkan bagi para dai kaum muslimin untuk menjelaskan Ramadan, tarhib Ramadan, dalam rangka supaya kaum muslimin bisa menyambut Ramadan ini dengan lapang dada, dengan perasaan gembira, mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Nah, yang pertama kali maka kami akan menjelaskan al-masru'iyah, disyariatkannya Ramadan ya. Ini perlu untuk kita ketahui, karena orang melakukan satu amalan di dalam Islam kalau tahu dalilnya pahalanya lebih besar. Nanti akan ditanya oleh malaikat, kenapa kau puasa Ramadan? Ada jawabannya, dan jawaban yang paling bagus menyampaikan dalilnya. Kami akan sampaikan sebagian kecil daripada banyak dalil tentang Ramadan. Yang pertama, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, 3. Yang pertama, puasa Ramadan itu wajib, bukan sunnah. Wajib bagi siapa? Setiap muslim. Kalau ada kewajiban pada muslim, muslimah juga. Wajib bagi mereka yang balik, yang akil, sehat akalnya ya. Balik yang sudah mimpi, yang mukim, yang tidak safar. Kalau safar tidak puasa tidak apa-apa, tapi dibayar ya. Yang bagi wanita yang tidak haid dan nifas, dan bagi yang mampu melakukannya. Kalau sakit keras, sudah tua tidak mampu, tidak puasa tidak apa-apa, wajib. Kemudian pelajaran yang kedua, kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah, ini penting ini. Ini puasa Ramadan juga diwajibkan kepada umat sebelum Rasulullah. Umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan umat-umat yang lain. Hanya Allah yang tahu. Nih, maknanya apa? Maka puasa di bulan Ramadan ini aktivitas massal yang dilakukan oleh jutaan manusia sejak dulu sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, aneh, ajaib, dan dia akan malu di hadapan Allah, karena ini dilakukan oleh hampir semua kaum muslimin di seluruh masa. Paham ya? Nomor 2, tentu yang memenuhi syarat. Nah, yang ketiga, tujuan bulan Ramadan untuk apa sih? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Maka Ramadan kita dikatakan berhasil kalau tanggal 30 Ramadan, tanggal 1 Syawal,
bertambah takwa kita kepada Allah. Kalau tidak bertambah takwanya, berarti kita tidak mendapatkan tujuan daripada bulan Ramadan. Sayang. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Loh, berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar. Tidak makan. Sahur, tapi dia hanya lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat tarawih, sholat malam, atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Qiyam bisa juga diartikan baca Al-Quran. Dia tidak dapat apa-apa kecuali sahar, begadang. Wis tali, ora turu, ndak tidur, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali sahar, begadang. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan takwa, sayang. Dan banyak ini rubah banyak. Nah, masru'iyah sudah kami jelaskan. Tujuannya sudah kami jelaskan. Nih saya tambah lagi hadis. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan berdasarkan dua hal, iman kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah, ihtisab, diampuni seluruh dosanya dari apa yang sudah dia kerjakan. Berarti bulan Ramadan ini pemutihan terhadap seluruh dosa kita. Masya Allah. Nah, khalas, sudah kami jelaskan masru'iyah. Tentu masih ada banyak yang lain ya. Ini sebagian. Tujuannya sudah kami jelaskan. Nah, supaya menjadi orang bertakwa. Nih, kami akan ceritakan satu kisah sebagai perbanding ya. Dengarkan kisahnya. Di masa lalu ada seorang ulama besar namanya Abu Bakar apa namanya ya Allah, lupa saya namanya ya. Nah, bentar. Silakan. Nah, nih. Dia ulama, penulis, pengusaha sukses. Pada satu waktu dia melakukan kulaan barang ke Syam bersama dengan kafilah dagang yang isinya ya puluhan orang. Pulang dari Syam kulaan barang, dia membawa barang-barangnya bersama kafilah dagang, penuh onta dan kudanya dengan barang. Di tengah perjalanan kafilah ini dirampok oleh perampok. Hartanya diambil. Yang melawan dibunuh, yang masih hidup ditawan, dibawa ke markas besar perampok. Abu Bakar ditawan bersama kawan-kawannya. Beberapa hari setelah di dalam tawanan, Abu Bakar Ashibli melihat para perampok makan pesta pora di siang hari, makan kambing guling. Pada saat itu Abu Bakar Ashibli melihat pimpinan rampok tidak ikut makan. Maka Abu Bakar bertanya, "Ya pimpinan rampok, kenapa kau tidak ikut pesta pora? Kambing guling semua makan." Apa kata pimpinan rampok? "Inni shaim, aku sedang berpuasa." Abu Bakar Ashibli marah, "Dasar pimpinan rampok, kau rampok kami, kau tawan kami, kau bunuh kami, masih sempat-sempatnya kau puasa." Ini puasa sunnah ya, Senin Kemis. Pimpinan rampok marah, tawanan, diam kau, kalau kau banyak bicara aku bunuh." Singkat cerita, Abu Bakar Ashibli dan kawan-kawannya dibebaskan.
Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Abu Bakar As-Sibli melakukan ibadah haji. Waktu tawaf mengelilingi Ka'bah, Abu Bakar As-Sibli melihat pimpinan rampok. Maka didekati oleh Abu Bakar. Pimpinan rampok, ada apa kau ada di sini? Mau ngerampok jamaah haji ta? Dijawab oleh pimpinan rampok, Syekh, aku sudah tobat. Aku tidak ngerampok lagi. Aku tidak membunuh. Aku sudah tobat. Hari ini aku sedang naik haji. Aku sedang tawaf. Tahukah Anda, kata pimpinan rampok, kenapa aku bisa tobat, meninggalkan maksiat, dan hari ini aku haji? Kata Abu Bakar As-Sibli, aku tidak tahu. Dijawab oleh pimpinan rampok, ini sebabnya dulu waktu aku ngerampok, aku puasa. Pak, mari kita bandingkan antara pimpinan rampok dengan jamaah Masjid Barokah Seliran Sukoharjo. Mari kita bandingkan. Pimpinan rampok, raw material, bahan bakunya lebih jelek daripada kita. Dia membunuh, ngerampok. Kita nggak ada yang merampok, oke? Nggak ada yang membunuh, oke? Raw materialnya kita lebih baik. Prosesnya, pimpinan rampok prosesnya puasa Senin Kemis. Kita prosesnya puasa Ramadan. Lebih bagus kita. Bahan bakunya kita lebih bagus, prosesnya kita lebih bagus. Hasilnya pimpinan rampok bisa bertakwa, tobat, sadar, meninggalkan maksiat, naik haji. Mestinya kita lebih bagus lagi. Kenapa? Bahan bakunya lebih bagus, prosesnya lebih bagus. Mestinya kita menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu maksud daripada puasa, supaya kita menjadi bertakwa. Ustaz, bertakwa itu apa? Banyak. Nah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan satu daripada tanda orang yang bertakwa. Apa tanda orang yang bertakwa? Nih, orang yang bertakwa tidak keluar dari dirinya kecuali al-qaul an-nafi'. Tidak berbicara kecuali al-qaul an-nafi', perkataan yang bermanfaat. Coba dibagi. Surah dibantu. Apa pembagian makanan dan minuman itu tidak mengganggu konsentrasi dah? Agak dipercepat. Kalau dibantu saya skor 2 menit bantu supaya tidak terganggu. Ya. Skor 2 menit dibagi. Nah, oke. Konsentrasi, jangan sampai karena kue konsentrasi kita terganggu ya. Ini kue yang ke-1000 kalinya kita makan. Nah, nih saya lanjutkan. Orang yang bertakwa kalau berbicara selalu al-qaul an-nafi, perkataan yang bermanfaat. Apa yang dimaksud perkataan bermanfaat? Dia berbicara, orang yang mendengar bertambah cintanya kepada Allah, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Masya Allah. Nomor 1. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa kalau melakukan satu amalan selalu amal soleh. Orang kalau lihat dia seperti melihat cermin. Al-muslim mir'atu akhi. Kalau kita lihat cermin kelihatan ada panu, ada bisul, ada jerawat. Begitu juga kalau kita melihat amalan dia, Masya Allah, sholatnya bagus, sholat saya masih kurang. Dia mendidik anak, Masya Allah, hebat. Membina istrinya, hebat, saya masuk kurang. Al-amalu as-salih. Jadi kalau dia beramal menjadi pelajaran bagi orang lain. Yang ketiga,
Orang yang bertakwa takwiyatul iman. Dia selalu menguatkan iman orang lain. Maksudnya apa? Nih saya akan ceritakan. Ada seorang tabi'in namanya Muhammad Al-Wasi. Itu sepekan sekali teman-temannya berkunjung ke rumahnya. Ditanya oleh Muhammad, ada apa kau kesini berkunjung? Mau minta nasihat? Enggak. Mau minta hadiah? Enggak. Mau apa? Cuman mau lihat dirimu toh. Kalau aku lihat dirimu, bertambah imanku. Nanti aku pulang ke rumah, masuk pasar, bisnis, imanku turun. Minggu depan aku balik lagi. Takwiyatul iman. Maka iman fiddin rahimakumullah. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Apa itu? Tidak keluar dari mulutnya perkataan bermanfaat. Banyak maaf ini, banyak di antara kaum muslimin kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, yang keluar dari mulutnya sampah. Kenapa? Mulutnya seperti bak sampah. Kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Nah, itu yang dimaksud tujuan daripada puasa Ramadan. Oke, saya lanjutkan. Kata ulama, syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Dengarkan bapak-bapak sekalian. Selain puasa, maka amal puasa itu kewajiban ya. Maka amal sunnah yang paling diutamakan di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Banyak maaf, Ustadz, saya tak sholat terawih sepanjang malam. Gara-gara sholat terawih tidak baca Quran. Salah. Loh, terus bagaimana? Baca terawih secukupnya. 11 rakaat ke atau 23 rakaat. Sudah. Selanjutnya habiskan malammu untuk baca Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ustadz, saya bulan Ramadan mau zikir dari subuh sampai maghrib. Bagus, bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Kau habiskan siangmu untuk baca Quran. Zikir silakan secukupnya. Habiskan waktumu untuk baca Quran. Jangan salah. Quran tidak pernah dibaca. Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Ustaz, mana yang bagus? Saya baca Quran tadabbur, mempelajarinya atau memperbanyak khatam. Nah, yang bagus yang mana? Dijawab oleh ulama, dua-duanya bagus. Loh, terus bagaimana? Khatam diperbanyak, lakukan. Tapi tadabbur juga dilakukan. Baca satu ayat difahami maknanya, baca ayat selanjutnya difahami makna. Ini perintah Allah. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Di hadapan kita ada dua pilihan. Tadabbur Al-Quran, kalau tidak hatimu mati. Loh, kenapa hati mati? Karena tidak tadabbur. Tadabbur itu apa? Baca, memahami artinya, merenungkan isinya. Dua-duanya dilakukan. Apa bisa? Bisa kalau kita manage hari kita. Sebenarnya puasa Ramadan ini mengajarkan pada kita memanage waktu kita. Coba lihat. Sebelum subuh wis sahur. Sebelum adzan sudah ke masjid. Mari isya ndak tidur, sholat tarawih. Ada waktu baca Quran. Ini manajemen pribadi, manajemen keseharian kita. Maka baca Quran yang bagus ya dua-duanya. Memperbanyak khatam bagus, kata ulama, seperti orang yang mencari mutiara kecil. Makin banyak mutiara kecil yang dia dapatkan makin bagus. Tadabbur seperti orang yang mencari mutiara besar. Usahakan dapat mutiara besar walaupun hanya satu. Dua-duanya dilakukan. Mutiara kecil dikumpulkan, mutiara besar dikumpulkan. Bagaimana caranya? Baca Quran. Nih, saya akan sampaikan satu ayat yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Ini istimewa. Kenapa?
Nih Al-Fatihah itu mukaddimah. Batang tubuh Al-Quran itu ya Al-Baqarah sampai An-Nas. Ayat yang pertama Al-Baqarah kita nggak tahu artinya karena hanya Allah yang tahu alif lam mim. Maka ayat yang kedua istimewa. Apa kata Allah? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa kata Allah? Ada dua keistimewaan Al-Quran. Yang pertama la raib. Apa itu la raib? Tidak ada keraguan padanya. Maksudnya apa? Pasti lurus. Pasti benar, pasti oke. Pak, satu kitab tidak pernah ada kitab yang dibuat oleh manusia di halaman pertama mengatakan kitab ini pasti benar, tidak ada. Kecuali Al-Quran, karena ini kalamullah, pasti lurus. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk menjadi, bukan sekedar menjadi manusia yang baik, bukan sekedar menjadi mukmin yang baik, menjadi orang yang bertakwa, posisi yang paling tinggi. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu seperti itu. Nah, ayat yang pertama ini saya sampaikan supaya semangat kita baca Al-Quran tinggi di bulan Ramadan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nih ayat yang kedua. Nanti sampai rumah dibaca. Surat Yunus ayat 57. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Masya Allah. 4 fungsi Al-Quran, ada 4. Yang pertama, mau'idah, kumpulan pelajaran dan nasihat. Ustadz, saya butuh nasihat, buka Quran. Saya butuh pelajaran, buka Al-Quran. Saya tidak dapat, buka halaman selanjutnya. Saya belum dapat, buka, pasti dapat. Mau'idah. Banyak maaf, kita kadang cari nasihat, minta nasihat pada makhluk, tapi kita melupakan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syifa lima fis sudur, obat penyakit yang paling berbahaya. Apa penyakit yang paling berbahaya? Maradul qalb, sakit hati. Apa kata Ibnu Qayyim? 90% orang yang terbaring lemah di rumah sakit, yang sakit fisiknya sebab utamanya hatinya sakit. Hati yang sakit menyebabkan fisik sakit. Nah. Ustadz, saya sedih, stres, susah. Buka Quran, pasti gembira kau, pasti senang. Yang ketiga, huda, petunjuk. Kita butuh petunjuk untuk hidup nih, Al-Quran. Dan yang keempat, rahmah, kasih sayang Allah. Apa kata ulama? Miftahul jannah, kunci untuk masuk surga itu rahmat Allah. Rasulullah pernah mengatakan, lan yanjuwa ahadukum bi amalihim. Loh, kalian tidak akan pernah berhasil sukses, selamat di akhirat dengan mengandalkan amal. Wala anta ya Rasulullah, kau juga, saya juga. Tapi kita akan sukses kalau kita mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah, baca Quran. Surat apa tadi? Yunus ayat. Pegang dua ini. Supaya apa? Semangat kita untuk baca Quran besar. Kesempatan untuk baca Quran, Masya Allah, di bulan Ramadan. Nah, Ustadz, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa mempersiapkan diri dengan persiapan yang bagus menghadapi bulan Ramadan? Kata ulama, lakukan 6 hal. Sulaiman Ar-Ruhaili mengusulkan, lakukan 6 hal sebelum bulan Ramadan. Kapan dia? Saiki. Bulan Ramadan kan kurang piro? 20 hari, 25 hari. Lakukan 6 hal. 1,
supaya Ramadannya bagus. Yang pertama apa? Tobat. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asallahu ayyukaffir ankum sayyi'atukum wa yudkhilkum jannah tajri min tahtiha. Orang yang tobat akan mendapatkan dua hal. Diampuni seluruh kesalahannya, dimasukkan ke dalam jannah. Pak, yang diharapkan oleh kita ini dua. Diampuni semua dosanya, dimasukkan jannah. Bagaimana caranya tobat? Sekarang tobat supaya Ramadan kita istimewa. Tobat yang benar apa? Dari hati. Makanya disebut taubatun nasiha. Dari hati, jujur, sebenar-benar tobat. Satu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya Ramadan kita bagus? Persiapan apa? Ikhlasun niha. Mulai sekarang niatnya diikhlaskan. Ikhlasun niya asaddu alal umal minal amal. Memperbaiki niat itu lebih berat bagi orang yang mau beramal daripada amal itu sendiri. Cari betul-betul puasa untuk mencari ridha Allah. Nomor 2 ya. Ya, tidak perlu saya panjang lebar menjelaskannya. Nomor 3, Ustaz, apa yang kami perlu siapkan? Memperbanyak puasa sunnah. Masih ada waktu 20 hari pokoknya. Puasa apa? Senin, Kamis, Daud. Nih besok ini Ayyamul Bid. Besok ini Ayyamul Bid. Hari apa itu? Ahad, Senin. Nomor 4. Nah, ini yang paling penting. Apa itu contohnya? Banyak maaf.